Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam Bu Rufiani. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak Ganjar, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya dengan Ibu Fitri. Betul Bu. Ya, baik. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu nih Pak. Boleh? Boleh Bu. Iya. Baik. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee tersebut. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan? Dan jangan lupa Bapak harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Di antaranya ada kemitraan, proses aktif dan kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu, boleh Pak? Boleh sekali. Ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti dengan Ibu Fitri? Baik Bu. Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Iya, baik. Dari ketiga kompetensi inti tersebut, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin lebih Bapak kembangkan secara spesifik, ingin diobservasi? Untuk yang saya ingin kembangkan, kompetensi yang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya Bu. Oh iya, baik. Yang ingin dikembangkan oleh Bapak adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching-nya, kemudian apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Untuk ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari hasil coachingnya, yaitu saya ingin coachee dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coachee, sehingga coachee tahu cara untuk menyelesaikan permasalahannya Bu. Oh iya, baik. Terima kasih atas jawabannya ya Pak ya. Silakan Bapak melakukan coaching dengan baik dengan Ibu Fitri. Nanti jika sudah selesai coaching, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya. Bagaimana hasil coaching tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Ya. Baik Bu Rufiani, terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Fitri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Bu, apa yang akan Ibu bicarakan? Begini, akhir-akhir ini di sekolah saya itu ya terlihat banyak sekali siswa yang agak kurang sopan santun gitu ya, terhadap guru khususnya. Jadi menurut saya siswa seperti ini sudah krisis moral lah. Hal ini yang ingin saya bicarakan dengan Bapak dalam proses coaching kali ini. Oke, kalau begitu ukuran keberhasilan Ibu dalam coaching ini bagaimana Bu? Yang pertama mungkin perubahan perilaku siswa dalam interaksi sehari-hari dengan guru itu merupakan indikator yang utama. Jika siswa menunjukkan peningkatan dalam hal mengucapkan salam lah minimal, berbicara dengan bahasa yang sopan, dan menunjukkan sikap hormat, ini dapat dianggap sebagai suatu tanda keberhasilan. Nah, umpan baliknya dari guru dan staf sekolah juga penting untuk mengukur keberhasilan ini. Jadi guru dapat memberikan penilaian terhadap perubahan perilaku siswa. Jika mayoritas guru melaporkan adanya perbaikan dalam sikap siswa ini, maka menunjukkan bahwa coaching ini telah berhasil. Apa perasaan Ibu ketika berada di suatu situasi seperti ini Bu? Sebagai seorang pendidik, melihat siswa yang kurang sopan santun terhadap guru membuat saya sangat prihatin sekali sih terhadap masa depan siswa yang akan datang gitu. Sedangkan kan sopan santun itu adalah salah satu aspek penting ya Pak, dari perkembangan karakter dan sosial mereka gitu. Nah, kurangnya sopan santun ini tidak hanya akan mempengaruhi hubungan siswa dengan guru, tetapi juga dengan orang lain di berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan akademis maupun profesional. Jadi ini menjadi sebuah tanda lah bahwa ada masalah yang lebih dalam yang perlu diperhatikan dan diatasi. Namun di balik semua itu juga ada rasa tanggung jawab sebagai pendidik untuk membantu siswa tersebut
memahami pentingnya sopan santun dan etika. Guru dapat berperan sebagai pembimbing yang sabar dan memberikan bimbingan yang diperlukan untuk mengubah perilaku negatif menjadi positif dengan pendekatan yang tepat seperti dialog terbuka, pemberian contoh, dan penguatan positif. Diharapkan siswa dapat belajar dan memperbaiki sikap mereka sehingga bisa tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan lebih menghargai orang di sekitarnya. Oke. Menurut Ibu, kalau dinilai dengan skala 1 sampai 10, seperti apa anak-anak ini Bu yang belajar? Sebagai seorang pendidik, saya berusaha ya mengajarkan nilai-nilai positif dalam pendidikan. Saya percaya bahwa kesopanan dan rasa hormat terhadap guru di sekolah seharusnya mendapatkan penilaian yang tinggi pada skala 1 sampai 10. Idealnya kita menginginkan anak-anak berada di 9 atau 10 ya pastinya dalam hal kesopanan dan penghormatan kepada guru mereka. Namun saya lihat pada kenyataannya siswa di sekolah memiliki skala 5 lah atau 6 gitu ya, kenyataannya gitu untuk dinilai dari sopan santunnya. Tapi ini merupakan tantangan tersendiri sih bagi saya sebagai seorang pendidik, bagaimana gitu mengubah sikap sopan santun mereka terhadap guru, karena guru itu merupakan figur yang penting ya dalam kehidupan siswa yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis tetapi juga nilai moral dan etika. Baik Bu Fitri. Menurut Ibu untuk merubah dari angka 5 ke 9 itu apa yang harus Ibu lakukan dan bagaimana caranya? Untuk merubah skala nilai dari 5 ke 9 ada beberapa langkah mungkin yang bisa saya ambil ya untuk meningkatkan sopan santun tersebut. Yang pertama, menetapkan standar yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan dari murid. Hal ini bisa dilakukan melalui penyusunan kode etik sekolah yang menggarisbawahi pentingnya sopan dan santun, rasa hormat terhadap guru. Selain itu, guru juga perlu menjadi teladan yang baik. Nah, ini mungkin yang terpenting ya, kita sebagai pendidik harus memberikan contoh gitu kepada mereka. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan sikap sopan santun dalam berinteraksi dengan murid dan sesama rekan kerja. Dengan menjadi contoh yang baik, murid akan lebih mudah mungkin ya mengikuti jejak tersebut. Dan yang paling penting menurut saya untuk melibatkan orang tua dalam proses ini ya. Jadi sopan santun adalah nilai juga yang harus diajarkan di rumah. Kan di rumah itu adalah lingkungan pertama ya bagi anak-anak gitu ya, untuk mempelajari sopan santun gitu. Sehingga pada akhirnya banyak yang harus berkontribusi lah pada peningkatan sopan santun mereka itu. Menurut Ibu dari tindakan tersebut akan sangat berdampak positif bagi perubahan sikap sopan santun murid terhadap guru di sekolah. Ya tentu saja Pak, karena berkolaborasi dengan orang tua dapat memberikan dampak yang sangat positif gitu terhadap perubahan sikap sopan santun murid terhadap guru di sekolah. Orang tua juga memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai dan sikap anak-anak mereka sejak dini. Ketika orang tua dan guru bekerja sama, mereka dapat menciptakan lingkungan yang konsisten dan mendukung di mana nilai-nilai seperti sopan santun dihargai dan dipraktikkan secara berkelanjutan. Oke Bu, apakah ada hambatan dari tindakan Ibu tersebut? Hambatan yang paling utama sih ada pada murid tersebut ya, di mana mereka melakukan sikap positif biasanya bukan dari kesadaran diri sendiri, tapi hanya ingin mendapatkan nilai atau merasa karena disuruh oleh guru gitu ya, atau karena takut sama guru tertentu gitu baru mereka mau suntangan gitu. Tapi mereka kurang adanya kesadaran dari diri mereka sendiri lah. Jadi dalam hal ini penting bagi orang tua untuk tidak hanya fokus pada disiplin tetapi juga menyediakan lingkungan yang positif dan membangun nilai yang baik di rumah. Baik. Ada lagi pertanyaan Bu. Ini rencana aksi Ibu dalam mencapai tujuan supaya anak mendapatkan perilaku sopan santun yang baik bagaimana Bu caranya? Mungkin yang pertama penting untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak ya, karena anak-anak itu cenderung meniru perilaku orang dewasa. Jadi yang pertama kita harus memberikan contoh baik dalam segi mengucapkan tolong, terima kasih gitu ya dari hal-hal yang sederhana. Yang kedua, komunikasi yang efektif gitu ya. Mengajarkan anak tentang pentingnya sopan santun melalui percakapan dan cerita dapat membantu mereka memahami nilai-nilai tersebut gitu. Dan yang ketiga yaitu berikan pujian lah dan penguatan positif untuk anak-anak yang sudah menunjukkan perilaku sopan santun gitu. Misalnya ketika anak mengucapkan terima kasih tanpa diminta, berikan pujian yang tulus gitu. Hal ini dapat memperkuatlah perilaku positif mereka.
Jadi dengan kombinasi contoh yang baik, komunikasi yang efektif, diharapkan anak dapat mengembangkan kebiasaan sopan santun yang akan membawa manfaat sepanjang hidup mereka. Baik. Apakah ada tindakan positif lainnya Bu yang mungkin Ibu bisa jelaskan? Mungkin saya akan berkolaborasi ya Pak dengan orang tua, terus berkomunikasi lah dengan orang tua mereka yang lebih paham mungkin ya dengan sifat-sifat mereka gitu, untuk mengajarkan dan menciptakan rasa tanggung jawab antar siswa dan orang tua dengan guru juga gitu. Jadi yang pada akhirnya akan membentuk sikap mereka menjadi lebih positif gitu dan hormat kepada guru. Baik, ada gak jangka waktu untuk merencanakan rencana tersebut? Kalau untuk jangka waktu sih saya pinginnya sih secepatnya gitu ya. Cuman tentunya tidak ada yang instan lah ya dalam merubah siswa yang tadinya tidak sopan menjadi sopan, itu tidak akan instan gitu. Jadi mungkin langkah pertama saya akan melakukan evaluasi awal. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data tentang insiden-insiden ketidaksopanan, berbicara dengan guru dan siswa serta mengidentifikasi penyebab utamanya. Oke Bu, menurut Ibu, Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam Bu Lufiani. Alhamdulillah ya, proses coachingnya sudah selesai Pak. Alhamdulillah Bu, berjalan baik. Gimana perasaan Bapak? Perasaan saya ketika tadi di coaching merasa sangat lega Bu, dan saya mendapatkan banyak pengalaman dari kegiatan tersebut. Baik, apa yang sudah dilakukan terkait yang dilakukan pada saat coaching Pak? Pada saat coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menemukan solusi dan permasalahannya sendiri Bu. Oke, baik. Proses coaching tadi yang Bapak sampaikan antara Bapak dan Ibu Fitri itu sudah berjalan baik ya. Saya lihat dari tadi. Kemudian proses alurnya sesuai dengan alur Tirta, betul sekali. Dan Bapak juga berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat menemukan beberapa solusi dari permasalahannya. Nah, sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Betul sekali, bagus Pak. Lalu di sini kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusan yang Bapak lakukan? Begini Bu, dari hasil coaching yang dilakukan, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah lebih memahami lagi proses alur Tirta sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Iya, betul sekali ya. Semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bapak, nanti kedepannya bisa melakukan coaching tersebut dengan lebih yakin atas jawaban-jawaban yang disesuaikan dengan alur Tirta. Nah, saya rasa sudah cukup ya Pak. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Ganjar. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Fitri, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya dengan Bu Lufiani. Betul Pak. Baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dulu nih Bu. Boleh kan Bu? Boleh Pak. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai Bu sesuai rubrik penilaian coaching. Seperti apakah kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta? Alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee, dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching dilakukan, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Boleh kan Bu? Boleh sekali Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi intinya ya Pak ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, dari ketiga kompetensi inti tersebut, kira-kira kompetensi mana yang ingin lebih Ibu kembangkan secara spesifik? Ingin diobservasi.
Untuk yang ingin saya kembangkan, mungkin yang mendengarkan aktif sih Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga kepada coach saya. Baik. Yang ingin dikembangkan oleh Ibu adalah mendengarkan aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Kemudian apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan, Bu? Untuk ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari hasil coaching itu, saya ingin coach dapat menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi gitu. Sehingga coach tahu cara menyelesaikan permasalahannya. Baik. Eh, di sini kompetensi yang ingin dikembangkan adalah lebih memahami lagi proses telur tirta sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ya, Bu ya. Iya, betul. Baik, Bu. Semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Saya rasa sudah cukup ya, Ibu. Semoga kegiatan yang hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Iya, terima kasih juga Pak. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bolehkah saya meminta waktunya? Boleh. Memangnya hari ini kita akan bahas apa nih? Ya, saya berharap dari perbincangan kita hari ini saya dapat mendapatkan sebuah solusi pada masalah yang saya hadapi, Bu. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Saya mempunyai masalah nih, Bu, tentang salah satu anak didik saya. Kenapa nih anak didiknya? Ya, karena anak didik saya itu saya merasa kesal sama dia karena dia itu akhir-akhir ini sering terlambat, Bu, ketika datang ke sekolah, sehingga orang lain, siswa-siswa yang lain merasa terganggu, dan saya juga sangat merasa terganggu, Bu, karena dia datang ke kelas tidak tepat waktu. Jadi kendala ibu itu siswa tersebut sering datang terlambat ya. Iya. Nah, pada jam pelajaran ya Bu ya. Tapi ibu sudah menelusuri belum? Atau bertanya gitu kepada siswa tersebut, kira-kira kenapa sih anak itu terlambat? Belum sih, Bu. Mungkin siswa tersebut datang terlambat itu karena tidurnya terlalu malam. Karena kalau dilihat-lihat, anak tersebut itu selalu mengantuk saat pelajaran. Ada cara tidak Bu yang agar ibu lakukan supaya ibu tahu penyebab anak tersebut selalu datang terlambat? Mungkin yang akan saya lakukan itu dengan melakukan pendekatan, kemudian saya melakukan pendekatan tersebut dengan cara memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan alasan anak tersebut selalu datang terlambat. Lalu pendekatan apa yang akan ibu lakukan? Saya akan melakukan pendekatan dengan menanyakan kegiatan sehari-hari dia di rumah, kemudian mencari tahu kebiasaan-kebiasaan anak tersebut di dalam kelas, apakah di pelajaran saya saja atau di pelajaran yang lain sama seperti itu. Kemudian setelah itu saya akan melakukan keyakinan kelas supaya terwujudnya budaya positif di kelas saya. Kemudian kalau misalkan yang saya lakukan itu sudah berhasil, saya dicukupkan sampai di situ. Tetapi ketika acara tersebut masih kurang, saya akan mendatangi ke rumahnya dan bertemu dan berdiskusi dengan orang tua atau wali murid tersebut. Tepat sekali Bu, menurut saya apa yang tadi ibu paparkan dan jelaskan dari hasil diskusi tadi itu akan mengetahui kondisi anak tersebut kenapa bisa terlambat. Iya. Saya juga akan melakukan keyakinan kelas ya, supaya tidak ada kecemburuan sosial dengan teman-teman yang lain, karena siswa tersebut sering terlambatnya. Nanti kalau misalkan dibiarkan begitu saja, kemudian dia tidak mengetahui apa yang seharusnya diwajibkan seorang siswa itu datang harus tepat waktu, kan Bu ya. Berarti saya harus membuat suatu keyakinan sosial, keyakinan kelas. Ya, saya setuju sekali sih Bu dengan keyakinan kelas. Jadi agar rata gitu ya, semua siswa juga mematuhi gitu peraturan tersebut. Nah, kira-kira siapa nih yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang akan membantu saya dalam melaksanakan rencana tersebut adalah rekan sejawat, dan mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa tersebut. Betul sekali. Jadi harus ada kerjasama gitu ya dengan orang tua siswa. Betul sekali.
Nah, kita juga harus ada kolaborasi dan mengkomunikasikan agar dapat memecah masalah secara bersama gitu ya. Bisa bertukar ide dan pikiran agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Lalu berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya untuk rencana ini. Akan saya lakukan secepatnya agar murid tersebut tidak selalu datang terlambat. Oke. Semoga rencana yang akan Ibu jalankan ini berjalan dengan lancar ya Bu, dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan sharing hari ini? Ya, terima kasih Bu Fitri. Saya merasa senang sekali, saya merasa lega. Masalah yang saya hadapi saat ini dapat terpecahkan. Mudah-mudahan siswa saya setelah melakukan beberapa kegiatan seperti membuat keyakinan kelas, kemudian berbicara secara interview, berdua dengan siswa tersebut, kemudian melihat dulu bagaimana kondisi di sekolah dan di rumahnya seperti apa. Mudah-mudahan siswa tersebut menjadi siswa yang lebih baik lagi. Amin ya. Syukurlah ya kalau begitu. Apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup mungkin ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin ya, lancar ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Nah. Baik Bu Fitri, kita kemarin kan sudah melakukan coaching ya. Tuh sekali Pak. Yang saya ingin tanyakan Bu, apa yang sudah dilakukan terkait yang pada saat coaching kemarin Bu? Alhamdulillah ya Pak, saya merasa lega sekali gitu ya. Kemarin sudah melaksanakan coaching dengan Bu Lufiani gitu. Bu Lufiani juga sudah menjalankan mengajukan pertanyaan, mencari solusinya dengan sangat baik gitu ya kemarin. Kemarin itu saya menggunakan coaching dengan alur Tirta ya, sehingga alur tersebut dapat menggali koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Bu. Ketika kemarin coaching, yang Ibu sampaikan antara Bu Fitri dan Bu Fiani itu sudah berjalan dengan baik ya? Sudah. Ya, proses alurnya sesuai dengan alur Tirta dan Ibu berusaha menggali pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat menemukan beberapa solusi dari permasalahannya. Nah, ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu? Sudah Pak. Baik. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan yang dilakukan? Untuk yang saya rasakan, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah lebih memahami lagi proses dari si alur Tirta itu ya Pak, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi gitu ke depannya. Baik. Baik Bu, semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya. Ya. Saya rasa sudah cukup ya Bu. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih ya Bu ya. Semoga Ibu nanti jadi lebih baik ke depannya. Iya, terima kasih juga ya Pak untuk bimbingannya selama ini. Insya Allah ilmu-ilmu yang Bapak transfer kepada saya akan saya manfaatkan gitu untuk supaya lebih meningkat lagi kemampuan saya. Terima kasih Pak. Sama Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Lufiani. Gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Baik Bu Lufiani, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan coaching pada hari ini. Ya, sama-sama Bu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu karena dapat meluangkan waktunya untuk saya. Ya, nah kita langsung saja ya biar mengefektifkan waktu gitu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu dalam sesi coaching hari ini? Ya, saya ingin Ibu mengamati kegiatan proses coaching saya nanti, serta bisa menilai dan memberikan arahan kepada saya dalam mengembangkan kompetensi dengan aktif serta dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik. Kira-kira bagian mana nanti yang ingin Ibu ingin saya amati gitu, lebih fokuskannya di sebelah mana? Baik, mungkin dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dan dalam membantu coach dalam menemukan ide atau gagasan dalam permasyarahannya. Oke, langsung saja
gitu ya, apa harapan yang ingin Ibu dapat gitu ya dari hasil coaching kita hari ini? Ya, tentunya saya berharap sekali bisa meningkatkan kemampuan dan membantu coaching serta bisa membuat coaching nyaman dan lebih leluasa dalam menyampaikan solusinya kepada saya, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, semoga nanti kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bisa berjalan lancar ya, Bu. Amin. Dan sukses gitu sesuai dengan tujuan awal yang Ibu cita-citakan seperti Amin. itu. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama lancar Bu Leviani. Siap. Assalamualaikum Bu Leviani. Waalaikumsalam Pak Ganjar. Apa kabar Pak Ganjar? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah Bu, baik. Oh ya Bu, nggak ngeganggu ya waktunya Bu? Alhamdulillah tidak, tenang Baik. aja kok. Baik Bu, saya mengalami saya mengalami kesulitan dalam menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan gitu. Jadi si muridnya di kelas tuh kayaknya pelajaran saya nggak begitu tertarik gitu Bu. Oh, jadi kondisi di kelasnya kurang tertarik ya Bu? Ya Pak ya. Lalu bagaimana lagi? Ya, saya merasa suasana kelas cenderung pasif dan siswanya kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya Bu. Jadi saya pun bertanya-tanya dalam hati, kenapa ini anak-anak ada yang nggak sesuai gitu yang saya rasakan ketika mengajar di kelas. Iya. Kemudian pembelajaran seperti apa yang Bapak harapkan? Ya ini Bu, yang saya inginkan itu suasana pembelajarannya yang kondusif, menyenangkan, dan para siswa itu aktif dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran di kelas gitu Bu. Oh, jadi menurut Bapak itu hasil pembelajaran yang akan Bapak peroleh itu dengan terciptanya kelas yang aktif dan kondusif ya Pak ya? Betul Bu. Iya. Lalu bagaimana nih supaya menciptakan kelas yang aktif dan kondusif itu? Ya saya berpikir dengan kelas yang kondusif dan menyenangkan, semua materi yang saya sampaikan Bu bisa mudah diserap oleh siswa dan juga mereka tidak akan canggung dalam mengemukakan pendapat ataupun mengajukan pertanyaan. Oh, lalu kira-kira nih apa yang sudah Bapak lakukan di kelas agar mencapai proses pembelajaran yang Bapak harapkan? Ya saya sudah berupaya mengarahkan siswa agar lebih aktif di kelas ya Bu ya. Dengan mencoba bertanya, menyuruh siswa menjawab, tapi yang ada siswa itu aja Bu yang ngejawab ya. Iya, Paling iya. si Reni, si Rizky Iya. gitu. Yang lainnya ya nggak begitu antusias gitu Bu. Bahkan cenderung kelasnya itu pasif. Iya. Bahkan ada yang tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Misalkan gitu saya keliling teh main HP, terus kadang mereka itu asik ngobrol dengan teman sebangkunya. Ya betul sekali, berarti kondisi seperti itu kurang kondusif ya Pak ya. Lalu apakah kegiatan tersebut itu berlangsung setiap pertemuan Pak? Ataukah hanya di beberapa materi tertentu saja? Tidak Bu, ada beberapa materi yang mereka semua cukup antusias dalam mengikutinya. Salah satunya itu kegiatan menonton video Bu. Iya, Atau ketika saya memberikan tugas praktik di luar kelas, kadang-kadang saya ngasih video itu misalkan Bu ya pembelajarannya tentang flora dan fauna gitu Bu. Mereka itu aktif begitu melihat, terus matanya itu hewan apa gitu. Jadi suasana kelasnya hidup gitu Bu. Oke, jadi ketika diberikan video dan belajar praktek di luar kelas, para siswa itu sangat senang ya, sangat antusias sekali dan kondusif. Kemudian kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan tersebut menurut Bapak? Menurut saya Bu, karena ketika mereka diberikan proyek atau diberikan tontonan video, mereka menemukan seperti sesuatu yang baru sehingga mereka sangat excited untuk mengikutinya. Dan juga mereka melihat langsung secara visual karena ada video, gambar, suara, animasi sehingga mungkin tidak membosankan dibanding hanya membaca buku di kelas. Kalau proyek itu Bu ya mereka senang karena mereka mungkin karena anak-anak SMA gitu Bu ya. Mereka lebih bisa bereksplorasi, mengungkapkan kesukaannya dan mereka senang bergabung dan memberikan
berbagai macam ide gitu Bu Iya. dalam pembuatan proyek. Oke, jadi siswa Bapak itu lebih menyukai hal-hal yang bersifat proyek ya, dikarenakan mereka itu siswa yang memang lebih merasa memiliki peran ya, mungkin karena dengan proyek itu dibandingkan jika hanya mendengarkan di kelas. Dan juga rata-rata siswa itu memang lebih menyukai bahan ajar ya, yang memiliki animasi, gambar atau video. Betul. Dibandingkan hanya dengan buku teks saja. Begitu Pak? Betul Bu. Oh iya, baik. Selain itu, ada lagi tidak Pak kegiatan yang pernah Bapak lakukan dan itu membuat para siswa itu senang? Ada Bu, salah satunya ketika saya mencoba memberikan tontonan video tentang flora fauna serta games yang juga pernah saya laksanakan dengan evaluasi menggunakan multimedia interaktif seperti Kahoot dan Kahoot, yes. mereka sangat senang sekali. Baik, jadi Bapak itu sebenarnya sudah paham ya apa yang siswa senangi dan minati. Dan hanya saja penerapannya belum Bapak maksimalkan mungkin ya dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, kira-kira sekarang apa yang harus Bapak persiapkan terlebih dahulu agar terciptanya kondisi pembelajaran yang mampu melibatkan siswa sehingga pembelajaran itu dapat kondusif Pak? Sepertinya saya harus menentukan model pembelajaran yang efektif agar proses pembelajaran tidak hanya menonton berpusat pada guru. Ya, betul sekali ya Bapak. Sekarang banyak sekali model pembelajaran yang bisa Bapak terapkan agar kegiatan pembelajaran tersebut itu bisa efektif dan semua siswa itu dapat terlibat ya. Mungkin dengan cara apa lagi Bapak bisa? Mungkin kalau saya kepikiran ya Bu ya, dengan menyusun lembar aktivitas siswa atau LKPD Bu, dengan rincian kegiatan yang jelas. Jadi meskipun berkelompok misalnya, tapi berkelompok massal, tapi mereka siswanya memiliki tugas dan perannya masing-masing, sehingga tidak ada lagi yang hanya aktif sendirian atau bekerja sendirian seperti itu Bu. Oh iya, itu bagus sekali ya Pak, dengan menemukan lembar aktivitas sehingga siswa tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka kerjakan. Karena sebenarnya siswa itu tidak aktif atau tidak pasif itu karena mereka tidak tahu harus melakukan apa gitu ya, harus melakukan apa terlebih dahulu, kemudian bingung dengan instruksi yang diberikan, biasanya seperti itu. Jadi udah males aja ya kalau misalkan sudah mah tidak tahu, kemudian bingung apa yang harus mereka lakukan. Jadi setuju sekali dengan rancangan LKPD tersebut. Insya Allah dapat membantu Bapak di kelas supaya pembelajaran lebih aktif lagi ya. Baik Bu, insya Allah saya akan mulai merancang model pembelajaran serta menyusun kegiatannya dengan rinci agar siswa bisa lebih paham dengan apa yang mereka kerjakan selama proses pembelajaran. Oke, baiklah, hal tersebut sudah saya rasa bisa membantu menanggulangi permasalahan Bapak dalam membangun kelas yang kondusif. Sekarang bagaimana langkah Bapak akan Bapak lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Karena anak-anak cenderung menyukai hal-hal yang berbau games mungkin Bu ya, atau permainan, mungkin saya akan mencoba menerapkan games di kelas Bu. Ya, Yang betul. diterapkan. Kira-kira seperti apa games yang Bapak akan terapkan? Mungkin saya akan mencoba menerapkan ice breaking Bu, dan akan diselipkan di awal atau pertengahan pembelajaran. Iya, bagus sekali Bapak. Dengan penerapan ice breaking nanti bisa membuat fokus dan konsentrasi siswa kembali bersemangat ya Pak ya. Dan bagaimana untuk penerapan pada proses pembelajarannya Pak? Ya, sepertinya saya akan membuat bahan ajar yang lebih menarik minat siswa belajar. Seperti yang tidak hanya membuat teks bacaan saja Bu, tapi dari buku paket dibuat video yang lebih menarik dengan animasi-animasi yang disukai oleh siswa. Dan dalam mengerjakan soal evaluasi akan menggunakan multimedia interaktif seperti Kahoot, Quizizz, ataupun yang lainnya Bu. Oh iya, wah bagus sekali ya rencana Bapak itu barusan. Mudah-mudahan dengan beberapa metode pembelajaran tersebut dapat membuat siswa itu senang dalam pembelajaran Bapak di kelas. Ya, baik Bu, saya akan perlahan mencoba strategi mengajar saya dengan menjalankan ide-ide yang tadi saya sebutkan. Oke,
Kira-kira nih dari semua ide yang Bapak sampaikan, apakah Bapak yakin akan berhasil menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan menyenangkan seperti Bapak harapkan? Kalau menurut saya akan berhasil Bu, karena dengan zaman yang sangat canggih dan tidak lepas dari gadget ini, saya rasa cocok sekali memanfaatkan teknologi dalam penerapan pembelajaran. Jadi siswa juga pasti akan senang. Oh iya betul. Komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bapak mulai dari sekarang? Mungkin saya akan mulai menyiapkan serta merancang modul pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya, dan saya juga akan terus mencari sumber referensi dari rekan sejawat, rekan di MGMP Geografi, ataupun secara mandiri mencari contoh di YouTube atau Google untuk bahan pembelajaran yang menarik. Oh, Itu aja Bu. iya. Baik, lalu siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen ini? Saya rasa jika ini dikerjakan oleh saya sendiri cukup rumit dan memakan waktu Iya, betul. yang cukup lama. Jadi saya rasa harus bekerja sama dengan komunitas belajar geografi di sekolah untuk bersama-sama menyusun kegiatan pembelajaran tersebut dan saling bertukar ide mungkin Bu. Iya, bagus sekali ya dengan cara kolaborasi mungkin ya Bu ya. Pak ya, mungkin dengan cara kolaborasi tersebut seperti kalau sekarang kan sudah ada ya di SMP atau SMA Kombal ya, kelompok Betul. belajar ya seperti MGMP tersebut. Boleh Bapak, betul sekali ide yang Bapak paparkan saat itu. Kemudian manfaatkanlah komunitas belajar di sekolah untuk bertukar pikiran dan saling membantu dalam menyusun modul pembelajaran. Nah, saya yakin Bapak Ganjar akan bisa menjalankan rencana ini dengan baik. Terima kasih Bu Lufiani atas motivasinya. Saya menjadi lebih semangat lagi untuk melakukan apa yang harus saya kerjakan ke depan. Iya, sama-sama Bapak. Semoga berhasil dan sukses. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Ya. Tadi saya sudah mengamati ya kegiatan coachingnya nih. Kira-kira gimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi? Ya, perasaan saya cukup lega, cukup nyaman juga dan tenang. Senang sekali bisa membantu Koci untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Wah, alhamdulillah ya. Iya. Udah lega berarti. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Ibu, saya pengen Ibu menilai diri Ibu sendiri ya. Kira-kira kalau Ibu bisa menilai diri sendiri, performa yang Ibu lakukan tadi selama coaching berapa? Mungkin jika saya nilai mungkin performanya antara 7-8 ya Bu ya, karena masih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan. Kira-kira alasannya apa nih? Kenapa Ibu bisa menilai Ibu di angka 7 dan 8? Ya, karena menurut saya sudah menerapkan alur tirta dengan baik, kemudian Koci juga dapat menyelesaikan masalahannya dan dapat menemukan solusinya yang dia hadapi yang dia hadapi ya. Oke, baik, saya izinkan saya ya Bu untuk menyampaikan hasil dalam mengamati selama Ibu coaching bersama coaching. Baik. Oke, tadi saya melihat Ibu sudah sangat baik ya dalam melakukan proses coaching yang sudah dilakukan dengan Pak Ganjar ya. Nah, Ibu sudah melakukan konfirmasi masalah terhadap Koci, terus sudah menanyakan tujuan juga, harapan yang ingin dicapai oleh Koci sudah ditanyakan, terus sudah menanyakan identifikasi, menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan, dan juga sudah melaksanakan alur yang tanggung jawab ya. Jadi alur tirtanya sudah dijalankan semua oleh Ibu ya dengan baik. Nah, Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh selama proses coaching. Saya sudah melihat gitu, mengamati Ibu sudah mencoba untuk hadir secara utuh selama proses coaching tersebut, sudah mendengarkan aktif, dan juga saya perhatikan juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu paparkan sudah berbobot ya. Jadi saya rasa sudah cukup baik gitu dalam proses coachingnya. Dan tadi saya juga melihat coachingnya sudah merasa nyaman gitu ya dalam mengeluarkan keluh kesahnya, dan ide-idenya bisa leluasa memberikan jalan keluar solusinya atas masalahnya sendiri gitu ya. Jadi yang saya rasa percakapan Ibu sudah sangat baik. Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih atas penilaiannya. Ya. Namun ya Bu, demikian saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan gitu ya, terutama dalam hal menggali kemampuan Koci dalam menemukan ide-ide dalam proses
coaching berlangsung. Sehingga diharapkan semua solusi itu murni gitu, munculnya dari si coach itu sendiri gitu. Dan tugas ibu sebagai coach hanya menuntun saja gitu dalam menggali kemampuan dari coach tersebut. Baik Bu, insya Allah kedepannya saya akan lebih meningkatkan lagi kemampuan saya untuk bisa terus menggali kemampuan coaching dalam menemukan ide dan proses coaching itu dapat berlangsung secara baik. Oke, nah dari diskusi kita ini ya Bu, kira-kira apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu ke depannya? Ya, saya akan mulai mendalami dan memahami lagi bagaimana penerapan coaching bisa lebih nyaman dan mudah memahami apa yang saya sampaikan, seperti itu. Baik ya, bagus sekali ya Bu ya. Semoga itu sebuah langkah yang baik gitu untuk Ibu lakukan ke depannya, dan semoga Ibu bisa selalu semangat dan bisa mengembangkan potensi Ibu agar lebih meningkat lagi. Ya, baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Ya, dan pastikan Ibu mencatat ya hasil supervisi ini betul di sekali. lembar pengamatan yang sudah dibuat. Ada lagi tidak Bu yang ingin Ibu sampaikan? Banyak sekali Bu yang saya dapatkan dari sini. Saya dapat lebih semangat untuk terus mempelajari hal baru, terutama dalam hal memperdalam kemampuan saya dalam bidang coaching tentunya. Kemudian saya juga akan terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Semoga coaching kita kali ini sangat bermanfaat ya, baik untuk Amin. Ibu dan khususnya juga baik untuk saya pribadi. Terima kasih ya Bu, semoga kita kedepannya bisa saling berkolaborasi lagi. Ya, sama-sama ya Ibu, terima kasih atas kesempatan hari ini ya. Sama-sama. Ya. Bu Lutfi. Izin pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Sama.